Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul terukur. Bagi kita yang sudah menjadi orang Kristen sejak kecil, memanggil Allah sebagai Bapa sudah merupakan kebiasaan yang secara otomatis meluncur dari bibir kita. Biasanya kita memanggil Allah sebagai Bapa tanpa memiliki pengertian bahwa memanggil Allah sebagai Bapa, kita memikul tanggung jawab yang sangat berat. Sebab memanggil Allah sebagai Bapa berarti harus memiliki karakter Bapa di dalam diri kita. Ya. Sejujurnya kita sudah dengan mudah mengucapkan kata Bapa bagi Allah dan mengubralnya begitu rupa tanpa sikap hormat yang patut kepadanya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan banyak orang Kristen, saudara, yang memang sudah menjadi Kristen sejak kecil. Dengan demikian, tanpa kita sadari, kita telah mendegradasi atau membuat merosot nilai sebutan atau panggilan Bapa kepada Allah. Inilah yang membuat orang-orang non-Kristen memandang orang Kristen sebagai sembarangan. Saudaraku, idealnya panggilan Bapa bagi Allah disertai dengan perilaku yang benar. Ya, kalau saya katakan idealnya, lebih tepat tuh seharusnya, ya saudara. Seharusnya panggilan Bapa bagi Allah disertai dengan perilaku yang benar-benar mulia dan agung, yang melebihi tokoh-tokoh agama manapun, seperti yang dikatakan oleh Yesus, yaitu memiliki kebenaran atau kelakuan yang baik yang melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekarang setelah kita mengerti kebenaran ini dan menyadari bahwa kita belum memperlakukan Allah secara patut, kita harus bertobat dan mengubah diri oleh pertolongan Roh Kudus. Saudaraku, selalu ada kesempatan selama kita masih memiliki kesediaan untuk berubah. Ya, Firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Dengan ayat ini kita tidak bermaksud hendak mempermainkan Tuhan, tapi kita mau menemukan kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang sudah tidak setia, agar kita dapat memulai kehidupan dalam kesetiaan, ya, kehidupan yang baru, ya, dalam kesetiaan. Selama Allah masih membuka tangannya untuk menerima kita, maka kita dapat diubah, ya. Ini berkat, ini anugerah, ini kesabaran Tuhan. Selama Allah masih membuka tangannya untuk menerima kita, selama itu kita masih diterima dan Allah mau mengubah kita. Hal ini kita mulai dengan memahami kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami dan menerapkannya di dalam hidup kita secara konsekuen dan konsisten. Dengan hal ini maka kita akan terus-menerus mengalami proses pembaharuan yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Artinya sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Doa Bapa kami yang selama ini hanya kita ucapkan, sekarang harus sungguh-sungguh kita pahami isinya dan kita mengimplementasikannya dalam hidup secara konkret dan benar-benar terukur. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat mengukur bahwa kita benar-benar telah mengimplementasikan panggilan Bapa bagi panggilan ini, mengimplementasikan isi doa Bapa kami dengan benar. Jadi ini masalahnya. Ukurannya adalah kejujuran dan kemurnian hati nurani kita. Sebagai anak bagi Allah Bapa kita harus hidup selalu menyukakan hatinya. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Harus ingat like father, like son. Anak-anak Allah pasti berperilaku seperti bapaknya. Kalau seorang yang menjadi anak Allah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka pasti jiwanya terganggu dalam bentuk tidak merasa damai sejahtera. Jika dalam hal bertindak selalu sesuai dengan kehendak Allah, sebagai Bapa Allah pasti memberikan kepekaan kepada kita untuk dapat meraba dan atau merasakan perasaannya.
Tentu saja hal ini bisa terjadi atau berlangsung dalam kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan yang mengalami proses pendewasaan melalui segala sesuatu, karena Allah bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, saudaraku sekalian, dan orang percaya mengasihi Allah akan diproses menjadi seperti Yesus dan pasti memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Dengan demikian ia dapat mengukur dirinya apakah dia sudah hidup sesuai dengan kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami atau belum. Dengan demikian saudaraku, menjadi anak Allah bukanlah sekedar sebuah wacana atau teori dalam sistematika teologi, tetapi saudaraku, mestinya dalam realita kehidupan yang dialami secara konkret. Kalau kehidupan sebagai anak Allah hanya sebuah wacana atau teori dalam sistematika teologi, itu kehidupan anak Allah yang fantasi. Banyak orang Kristen yang sebenarnya belum memiliki kehidupan sebagai anak-anak Allah secara konkret. Pada umumnya masih dalam tataran wacana atau teori. Tidak heran kalau kualitas hidup mereka tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Hal ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan jemaat awam, tapi juga terjadi dalam kehidupan para teolog, yaitu para teolog, para mahasiswa sekolah tinggi teologi, dan para dosennya serta rohaniwan pemimpin gereja. Betapa cakapnya para mahasiswa sekolah teologi dan para dosennya serta para rohaniwan pemimpin gereja berbicara mengenai kehidupan sebagai anak-anak Allah. Tetapi mereka tidak memperagakan kehidupan Yesus yang nyata yang dapat dirasakan orang di sekitarnya. Tidak sedikit mereka yang berpikir bahwa kalau sudah bisa berbicara mengenai hal kehidupan sebagai anak Allah, maka mereka sudah memiliki kehidupan itu. Padahal seringkali apa yang mereka ucapkan atau mereka ajarkan bertolak belakang dengan kenyataan hidup yang mereka jalani. Ironisnya, tidak banyak mereka yang menyadari keadaan tersebut, sehingga berlarut-larut gereja dalam kemerosotan seperti gereja-gereja di Eropa dan beberapa tempat lain seperti di wilayah bagian Turki yang dahulunya adalah pusat kekristenan, sekarang terkikis habis atau nyaris punah. Ya tentu saja demikian, karena pengajarnya sendiri juga hanya berteori, tidak benar-benar mengalami Allah yang hidup. Nah, kalau kita menyadari hal ini, saudara, kita mari bertobat. Mari kita berubah selagi masih ada kesempatan untuk berubah. Ya, saudara. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sulak Rasya, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sulak Rasya.